Selamat pagi, sahabat Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini, kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia yang dari Allah bagimu, dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sahabat rohani, firman Tuhan pagi hari ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, keadaan bisa mempengaruhi cara berpikir, dan keadaan juga bisa mempengaruhi bagaimana kita bertingkah laku. Bencana, kehilangan, kerugian, terkadang ketika itu datang dalam kehidupan kita, kita terkadang untuk mengatakan bahwa itu adalah semua hal-hal yang sial yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika itu terjadi, hal yang paling sulit kita terima adalah hal-hal yang merugikan dalam kehidupan kita. Dan terkadang itu juga yang membuat perubahan dalam bersikap, perubahan dalam berpikir, dan terkadang kita mau mengatakan bahwa kehidupan kita tidak seindah apa yang kita harapkan. Tetapi dengan keadaan yang menguntungkan, baik itu rezeki, baik itu hal-hal kebaikan, kita mungkin akan mengatakan bahwa kita banyak berkat, bahwa kita mengatakan Tuhan sungguh baik dan Tuhan sungguh memperhatikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sahabat rohani, dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 dalam ayat yang ke-14 ini mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa ada hari mujur dan ada hari yang malang. Dan hari yang kedua ini sama-sama Tuhan buatkan dalam kehidupan kita. Maka ada pepatah mengatakan manis jangan cepat ditelan dan pahit jangan cepat dimuntahkan. Untuk itu, ketika hal kehidupan yang malang dan kehidupan yang manis kita alami atau kita lalui pada saat ini, apa yang mau kita lihat ketika Tuhan memberikan kehidupan itu, atau yang manis atau yang pahitnya dalam kehidupan kita? Apa yang mau kita lihat ketika itu kita jalani pada saat ini? Nah, untuk itu Pengkhotbah mengingatkan dalam kehidupan kita supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Itu yang dikatakan dalam pasal yang ke-14. Saya yakin bahwa hal-hal buruk pun yang terjadi, itu yang Tuhan kehendaki dan Tuhan boleh izinkan terjadi. Tetapi ketika itu terjadi, kita harus bisa bercermin apa maksud dan tujuan Tuhan membiarkan itu terjadi. Dan ketika hal-hal malang pun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita juga boleh mengoreksi diri. Kita boleh melihat ke belakang, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya yakin juga Tuhan juga ingin memperbolehkan kita berkaca, bercermin, sesungguhnya sampai di mana kita menyatakan diri sebagai orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Bagaimana kita yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa seluruh kehidupan kita banyak dan seluruhnya campur tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat rohani, dalam hal ini kita hendak memahami bahwa orang yang hidup berkenan kepada Tuhan pasti membawa
kita untuk memahami apa yang kita jalani. Pasti mengajak kita untuk memahami rancangan dan rencana Tuhan yang harus kita perbuat. Ketika hal yang manis kita alami, ketika hal yang manis Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sepatutnya kita bersyukur. Sepatutnya kita bersyukur ketika kesempatan hal-hal yang manis Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam hal ini pun juga kita harus mengoreksi diri. Ketika Tuhan memberikan yang terbaik, apa yang harus kita perbuat juga dalam kehidupan kita? Apakah sepatutnya kita meninggalkan Tuhan? Apa sepatutnya kita bermegah atas apa yang kita capai? Apakah kita sepatutnya kita meninggikan diri dan kita lupa diri bahwa hal itu yang Tuhan perbolehkan terjadi dalam kehidupan kita? Nah, hal yang kedua ini, manis dan pahit, harus sama-sama kita syukuri. Bersyukurlah apa yang kita dapatkan untuk saat ini, dan bersyukurlah atas apa yang kita jalani untuk saat ini, dan bersyukurlah atas apa yang kita terima yang Tuhan boleh izinkan kita dapatkan untuk saat ini. Kalau mau kita katakan itu hal-hal yang pahit atau hal yang malang, maka kita perlu semakin mendekatkan diri. Ketika kita mendapatkan saat ini hal-hal yang tidak menguntungkan dalam kehidupan kita, maka kita boleh mengoreksi bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Kita boleh semakin melihat ke dalam hati kita. Sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya ibadah kita, apakah belum berkenan? Apakah belum layak? Apakah belum Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Nah, untuk itu sahabat rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tema kita bersukacita dalam segala keadaan, itu juga yang diingatkan oleh pengkhotbah dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Semua keadaan, semua yang kita lalui, malang dan manis, semua Tuhan yang tentukan. Tuhan yang memperbolehkan itu kita alami, dan Tuhan juga yang memperbolehkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mengoreksi. Apapun yang kita alami saat ini, kita selayaknya melihat kembali bagaimana kita sesungguhnya menyerahkan diri, sesungguhnya beribadah kepada Tuhan, dan sesungguhnya menyatakan, aku ingin penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupanku. Amin.